Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Arif Rahman, Nadila Soleha, dan saya sendiri Tasya Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma searching. Algoritma searching merupakan algoritma dasar dalam pengolahan data. Algoritma ini berfungsi untuk menemukan nilai ataupun indeks tertentu dalam sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Hasil akhir dari algoritma searching ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu data ditemukan atau data tidak dapat ditemukan. Nah, algoritma searching ini memiliki dua metode. Yang pertama ada sequential search atau pencarian secara berurutan. Yang kedua ada binary search atau pencarian biner. Yang pertama ada sequential search. Konsep yang digunakan pada metode ini adalah dengan cara membandingkan data-data yang ada dalam sekumpulan data tersebut, mulai dari elemen pertama sampai elemen akhir, maksudnya sampai data tersebut ditemukan. Nah, pada sequential search ini, pencarian data dilakukan dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Jadi, jika jumlah datanya cukup banyak, tidak disarankan menggunakan metode ini karena dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Lalu, ciri-ciri dari metode sequential ini, yang pertama adalah biasanya data berpola acak. Mengapa pada metode ini datanya berpola acak? Karena untuk pencarian data dilakukan dengan cara pencarian secara membandingkan dari data yang satu dengan data yang lain dengan dari indeks terkecil sampai indeks terbesar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mulai ke contoh codingannya. Baik, ini adalah contoh codingan dari sequential search. Di sini saya mempunyai integer array 18 yang memiliki indeks dari 0 sampai 17, yaitu indeks 0 sama dengan 2 sampai indeks 17 sama dengan 101. Kemudian ada integer find, kemudian masukkan angka yang ingin dicarinya. Saya di sini masukkan 101, lalu found-nya masih 0. Kemudian terjadi looping dari 0 sampai 18. Jika array indekskan 0 sama dengan find, maka found-nya ketemu, jadi found sama dengan i, dan program selesai yaitu break. Namun, jika tidak masuk ke if ini, berarti kan found-nya masih sama dengan 0, maka data yang dicari tidak ada. Lalu else-nya adalah jika ketemu di sini, di if ini, maka data %d ada pada posisi ke %d. Ini jika kita running, seperti ini, tuh data ke 101 ada pada posisi ke 17. Bisa kita lihat di sini data angka 101 terdapat pada indeks ke 17. Kemudian kita bisa mulai tracing program. Ini kita pakai Notepad. Nah, sekarang kita cek apakah array 0 sama dengan find. Kita lihat di sini array 0 sama dengan 2. Berarti apakah 2 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Karena jawabannya tidak, maka gak masuk ke sini, selesai di kurung tutup. Berarti karena di sininya i++, berarti dari 0 naik ke 1, berarti kita lanjut ke indeks 1. Jadi, apakah indeks 1 lebih kecil daripada 18? Jawabannya iya. Terus, apakah array 1 sama dengan find? Nah, di sini array 1-nya sama dengan 7. Apakah 7 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Karena ini looping, yaitu i++, berarti kita lanjut terus sampai datanya ketemu. Sekarang, apakah indeks 2 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lanjut ke sini, apakah array 2 sama dengan find?
Nah, kita cek di sini array 2-nya sama dengan 10. Berarti apakah 10 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Berarti masih lanjut ke indeks 3. Apakah lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu apakah array 3 sama dengan 5? Terus kita cek lagi ke atas, array 3-nya sama dengan 11, berarti apakah 11 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke indeks 4. Apakah lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu lanjut, apakah array keempat sama dengan fine? Di sini indeks array keempat sama dengan 18, berarti apakah 18 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Berarti lanjut ke indeks ke-5. Apakah indeks ke-5 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Apakah array ke-5 sama dengan fine? Di sini indeks array ke-5 sama dengan 22, berarti apakah 22 sama dengan fine? 22 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke indeks ke-6. Apakah indeks ke-6 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu, apakah array ke-6 sama dengan fine? Indeks array ke-6 sama dengan 25, berarti apakah 25 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Berarti masih lanjut ke indeks array ke-7. Apakah indeks array ke-7 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu, apakah array ke-7 sama dengan fine? Indeks array ke-7 di sini 41, berarti apakah 41 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Berarti masih lanjut ke indeks array ke-8 lebih kecil. Apakah indeks array ke-8 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu apakah array 8 sama dengan fine? Kita cek ke atas apakah indeks array ke-8, berarti indeks array ke-8 yaitu angka 42. Berarti apakah 42 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Kemudian lanjut ke indeks array ke-9. Apakah indeks array ke-9 lebih kecil daripada 18? Jawabannya iya. Lalu apakah array ke-9 sama dengan fine? Kita cek. Indeks array ke-9 sama dengan 53, berarti apakah 53 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Lalu lanjut ke indeks array ke-10. Apakah indeks array ke-10 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu apakah array ke-10 sama dengan fine? Lalu kita cek array ke-10 yaitu angka 64, berarti apakah 64 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Lalu lanjut ke indeks array ke-11. Apakah lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu lanjut ke apakah array ke-11 sama dengan fine? Kita cek lagi ke atas. Array 11 itu 65, berarti apakah 65 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Lalu lanjut ke indeks array ke-12. Apakah indeks ke-12 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu, apakah array ke-12 sama dengan fine? Dicek lagi. Indeks array ke-12 yaitu 77, berarti apakah 77 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke indeks ke-13. Apakah 13 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya.
Lalu apakah array ke-13 sama dengan find? Cek lagi. Array ke-13 79, berarti apakah 79 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Lanjut ke indeks array ke-14, apakah 14 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu apakah array 14 sama dengan find? Kita cek array ke-14 yaitu 83, berarti apakah 83 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Lalu lanjut ke indeks array ke-15, apakah 15 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu apakah array 15 sama dengan find? Kita cek array ke-15 itu 91, berarti apakah 91 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke apakah 16 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Apakah array ke-16 sama dengan find? Kita cek array ke-16 yaitu 99. Berarti apakah 99 sama dengan 101? Jawabannya tidak. Kemudian kita lanjut ke indeks ke-17, apakah 17 lebih kecil daripada 18? Jawabannya ya. Lalu apakah array ke-17 sama dengan find? Kita cek lagi ke atas, array ke-17 berapa? Array ke-17 yaitu 101. Berarti apakah 101 sama dengan 101? Jawabannya ya. Berarti kita bisa masuk ke sini, yaitu berarti kita bisa masuk ke if ini, ke found. Found sama dengan i, found sama dengan i. Terus kita lihat lagi di sini foundnya 17, foundnya 17, berarti program selesai. Break. Selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk metode algoritma searching yang kedua ada binary search atau pencarian biner. Nah, konsep yang digunakan pada metode ini yaitu dengan cara membagi dua data dari array sampai data ditemukan. Nah, pencarian biner ini berbeda dengan pencarian berurutan atau sequential search. Nah, pada sequential search itu pencarian datanya adalah dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain, dibandingkannya dari indeks terkecil sampai indeks terbesar. Nah, kalau misalkan pakai sequential search itu dapat membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau datanya banyak. Nah, kalau pada binary search ini dapat mempercepat ditemukan data. Nah, jadi jika data yang digunakannya banyak, misalnya kayak 500 data, berarti dibagi 2 menjadi 250 data. Nah, ini akan mempersingkat waktu. Nah, untuk metode binary search ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, metode binary search ini biasanya datanya sudah berurutan, berbeda dengan sequential search. Kalau dia tuh datanya berpola acak biasanya. Nah, lalu cara pengerjaan pada metode binary search ini yaitu dengan cara membagi dua data. Lalu yang ketiga adalah pencarian dilakukan dengan cara memeriksa titik tengah gitu. Jadi jika titik tengahnya
lebih besar, maka kita mulai di sebelah kiri. Namun jika titik tengahnya lebih kecil, maka kita mulai dari sebelah kanan gitu. Cukup sekian penjelasan mengenai metode binary search. Untuk codingannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan binary search untuk tracing programnya. Jadi pertama-tama kita akan menulis indeksnya dulu. Di sini kita nulisnya 0 sampai dengan sampai di ujung sini. 1, 2, 3. Nah, sampai di indeks 17 ya. Nah, kalau udah selesai, kita lihat di sini integer n sama dengan 18. Ini ada 18 ini jumlah dari angkanya nih. Terus di sini kita mau menemukan angka 101. Dan di sini rumusnya first itu firstnya ini sama dengan di indeks 0. Terus lastnya ini kita dari rumusnya n kurang dari 1, berarti last itu sama dengan n-nya ini kan 18, berarti 18 kurang 1 sama dengan 17. Berarti lastnya ini ada di indeks 17. Nah, di sini kita masuk ke rumus middle sama dengan first plus last bagi 2. Ini untuk middle firstnya ini kan 0, berarti 0 ditambah lastnya kan udah ketemu, itu 17 sama dengan, jangan lupa dibagi dulu ya, bagi 2. Nah, 17 dibagi 2 itu kan 8,5, tapi karena di sini kita pakainya integer, jadi kita masukinnya 8. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke prosesnya. Di sini kita akan ngecek di while-nya. Jadi kita tulis di sini while di sini while first kurang dari sama dengan last. Jadi firstnya kita 0 ya, 0 kurang, apakah 0 ini kurang dari sama dengan lastnya 17. Kalau jawabannya iya ya. Kalau
ya berarti kita masuk ke proses if. Nah, di sini proses if nah ini middle-nya kan sini 8 ya, 8 kurang, apakah 8 itu kurang dari nya ini kita mau nemuin kan selalu 1, jadi 1. Nah kita cek. Nah indeks ke-8 ini kan ada angka 42, kita masukin 42. Nah, apa 42 ini kurang dari salah satu? Kok kan 42 emang kurang dari salah satu, jadi jawabannya ya. Nah kalau ya kita masuk ke proses ini. Kita masuk ke proses di rumusnya. First sama dengan middle. Di sini kita first sama dengan middle plus 1. Di sini middle-nya kan 8. 8 plus 1 sama dengan 9. Nah kalau udah kita cari middle-nya. Nah di sini di middle rumusnya itu first plus last bagi 2. Firstnya ini kan sekarang udah jadi 9 ya, dari sini 9 kita masukin 9 plus lastnya 17 ya, 17 dibagi 2 sama dengan 13 ya. Lalu kita balik lagi prosesnya ke while ini, kita ngecek lagi. Firstnya ini sekarang kan 9, berarti masukin 9. Apakah 9 ini kurang dari sama dengan 17? Ya. Nah kalau ya kita masuk ke proses if. Ya sama. Di sini middle-nya kan sekarang udah jadi 13. Kita masukin 13. Kurang dari 8.
pakainya itu kan 1, 1. Nah, apakah indeks ke-13 ini kurang dari 1, 1? Indeks ke-13 ini 79 ya. 79 1. Jawabannya ya. Nah, kalau ya, kita masuk ke sini ya, ke rumusnya. First, ini first, ini 21. Nah, ini sekarang middle-nya kan 13, kita masukin angka 13 plus 1 sama dengan 14. Nah, kalau udah, kita cari middle-nya. Di sini first-nya sekarang udah 14. Kita masukin 14 plus plus-nya masih 17 ya. Nih. 17 dibagi 2. Nah, ini kan hasilnya 15,5. Kan kayak tadi yang ini sama. Kita itu pakainya integer, jadi kita masukinnya 15. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke proses while. Kita cek lagi. Nah, sekarang first-nya ini 14. Apakah 14 ini kurang dari sama dengan 17? Ya. Nah, kalau iya, kita masuk ke proses if. Ini middle-nya kita kan udah nemu di sini 15, middle yang baru. Nah, di sini kita cek indeks ke-15 ini angkanya 91 ya. Indeks plus nah, apakah 91 ini kurang dari 11? Ya, kalau ya, kita masuk ke proses rumusnya. Di sini kita masuk ke proses ini ya. Nah, ini middle-nya 15 ya sekarang. 15 plus 1 sama dengan 16. Nah, kita cari. Sekarang kita cari middle-nya.
middle sama dengan firstnya sekarang 16 plus lastnya 17 dibagi 2 sama dengan 16. Ini juga sama ya kayak yang ini. Jadi ini hasilnya sebenarnya 16,5, cuman karena kita integer jadi kita pakainya 16. Nah, kalau udah setelah itu kita masuk ke proses while lagi untuk ngecek. Ini pertama firstnya udah jadi 16. Nah, apakah 16 ini kurang dari sama dengan 17? Ya. Nah, karena ya kita masuk ke proses if. Middle-nya 16 ya. 16. Kita cek apakah indeks ke-16 ini kurang dari 11. Indeks ke-16 99 ya. 99. Ya. Nah, karena ya kita masuk ke proses rumusnya. Kita cari versinya lagi. Sekarang middle-nya ini 16, kita masukin 16 plus 1 sama dengan 17. Nah, kita cari middle-nya. Ini first-nya sekarang 17 plus last-nya 17. Jadi kalau first sama last-nya sama juga nggak apa-apa. Ini 17 dibagi 2 sama dengan 17. Nah, kita masuk lagi ke proses while. Nah, first-nya ini kan 17, kita masukin first 17. Apakah 17 ini kita cek kurang dari sama dengan 17? Ya, karena ini kurang dari sama dengannya. Terus kalau ya kita masuk ke proses if. Nah, ini middle-nya kan 17, kita masukin 17. Nah, kita cek di sini. Apakah indeks 17 kurang dari 101? Indeks 17 nih ya, 11. Kita masukin 11. Ada 11. Jawabannya tidak ya, karena di sini kan
kurang 11 kurang dari 11 bukan 11 kurang dari sama dengan 11. Jadi jawabannya tidak. Nah, karena tidak, kita masuk ke proses sini else if. Nah, kita cek di sini. Middle-nya ini ya, 17 sama dengan 101. Kita cek apakah indeks ke-17 ini, indeks 17 itu 101, apakah dia sama dengan 101? Jawabannya ya. Karena ya, kita berarti masuk ke proses ini, found sama dengan middle. Berarti nah, middle-nya ini kan tadi 17 ya, 17. Nah, karena sudah ketemu, berarti ini angka 101 ini ketemu di indeks ke-17. Nah, karena sudah ketemu, jadi kita break dan programnya selesai. Nah, sekian dari saya untuk binary search tracing program. Terima kasih.